murabah itu kalau kita lihat secara bahasa ya artinya ya murabahah, ada alif di dalamnya, sehingga kita artikan bahwa murabahah itu adalah saling menguntungkan gitu, saling menguntungkan. Kalau secara bahasa murabahah itu keuntungan itu. Dan kita pahami bahwa dalam setiap transaksi jual beli, maka secara hukum adat di kita, siapapun yang berjualan atau bertransaksi jual beli pasti ingin dua-duanya mendapatkan keuntungan gitu. Dalam Islam ada juga yang disebut dengan selain murabahah itu musawamah. Musawamah itu balik modal, jual beli tapi balik modal gitu di musawamah. Kalau murabahah ini di dalam buku Pak Syafi Antonio, beliau mendefinisikan murabahah itu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Jadi murabahah itu jual beli satu barang atau komoditi dagang yang diketahui harga pokoknya dan disepakati keuntungannya. Antara penjual dan pembeli menyepakati margin keuntungan yang didapatkan dari penjualan barang itu sekian gitu. Misalnya ada seseorang yang jualan buku, maka penjual mengatakan buku harga aslinya adalah 50.000. Saya jual ke Anda harganya jadi 60.000. Itu murabahah. Jadi si penjual harus memberitahu harga pokok atau harga produk yang dia jual dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Ini dalam murabahah. Dan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um menyebutkan murabahah ini dengan istilah al-amir bisyra. Ya, al-amir bisyra. Jadi murabahah itu harga pokok, harganya diketahui oleh para pihak. Penjual tahu menyampaikan harga pokoknya berapa dan menambahkan sekian persen dari keuntungan penjualan barang tersebut, dan pembeli menyepakati bahwa keuntungan yang didapatkan oleh penjual adalah sekian. Itu murabahah. Ya. Kira-kira menurut antum transaksi seperti itu ada nggak sekarang? Si penjual menyebutkan harganya, ini pokoknya segini, dan mengatakan bahwa saya ngambil untungnya segini nih. Kira-kira ada nggak yang begitu? Oke, jarang Ted. Jarang ya. Kalau di pasar-pasar, di toko-toko, nyebutin nggak tuh harga aslinya berapa? Enggak Ted, enggak. Enggak ya. Bahkan ada yang bilang dapat untung, tapi dibilang, oh saya nggak dapat untungnya nih kalau ditawar segitu, bener nggak? Banyak Ted, banyak. Banyak. Nah yang kayak begitu-begitu teman-teman, kadang kan kata Nabi memang disebutkan 99 pintu rezeki dari dagang, tapi yang bakal banyak masuk neraka itu adalah pedagang. Kenapa? Karena peluang berbuat dosanya besar, berbuat bohongnya besar. Udah segini aja dah, katanya, wah nggak bisa tuh, saya nggak dapet dong untungnya. Padahal masih dapat, cuman sedikit gitu. Nah, ini disebutkan. Tapi dalam transaksi sekarang yang kayak begitu ada nggak? Kalau di pasar pasti nggak ada. Antum cari di pasar gitu, berdagang yang menyebutkan saya jual nih, ini modalnya segini nih. Dan jujur gitu ya, bahwa modal segini terus saya ngambil untung cuma 10%. Ada nggak begitu? Jarang nih. Dan itu ada, kalau antum tahu ada yang seperti itu berlaku di transaksi pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Ya. Transaksi lembaga keuangan syariah itu ada murabahah, bisa dikatakan
kebanyakan transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, perbankan syariah itu transaksinya adalah murabahah. Murabahah itu ya pembiayaan yang disampaikan bahwa pihak bank menyampaikan ini harga aslinya, maka marginnya sekian persen, baru disebutkan margin itu keuntungan sekian persen, nasabah sepakat atau tidak. Kalau nasabah tidak sepakat, maka nggak jadi transaksinya. Dan itu ada di perbankan. Nanti kita bahas. Kemudian itu dari definisi. Jadi definisinya adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Kemudian dalil dibolehkannya murabahah ini kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan al-aslu, kita harus ingat akad al-aslu fil muamalah al-ibahah atau jaiz. Asal dalam muamalah itu adalah boleh illa ya dulu dalil ala khilafi, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, dalil yang menentangnya. Kemudian dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, salah satun fihinnal barakah al-mufawadatu wal bai'u ila ajalin wal khalatul birri bisya'iri lil bait. 3 hal yang di dalamnya ada keberkahan. Disebutkan jual beli secara tangguh. Nah, nanti kita jelasin. Jual beli secara tangguh. Kemudian al-muqaradah. Muqaradah itu diartikan sebagai mudharabah, saling berbagi resiko dan mencampur gandum dengan tepung untuk kepentingan rumah, bukan untuk dijual. Di dunia perbankan, sebutkan salah satunya adalah yang berkait itu jual beli secara tangguh. Kemudian rukun murabahah, kita lihat ada kemarin kita mempelajari tentang jual beli, mempelajari akad, ada rukunnya, ada syaratnya. Murabahah juga ada rukunnya. Rukunnya apa saja? Yang pertama, pihak yang berakad adanya dua atau lebih orang yang berakad, baik penjual maupun yang berakad, pihak yang berakad itu pelakunya, penjual dan pembeli. Maka dalam murabahah ini harus ada penjualnya, harus ada pembelinya. Yang kedua, objek yang diakadkan. Yang pertama adalah barang yang diperjualbelikan. Jadi harus objek itu harus ada barangnya dan harus ditetapkan harganya. Barang ini harganya sekian juta, barang ini harganya sekian puluh juta. Disebut barangnya ada, harganya ada. Maka tidak boleh ada transaksi murabahah jika tidak ada barangnya dan tidak disebutkan harganya. Berapa saya beli dah barang ini, barangnya belum ada. Udah gitu barangnya ada, harganya berapa? Ntar aja lah, lihat aja. Jangankan ntar aja, dibayarin berapa? Ya ntar aja lah, biasa aja gitu kan. Itu. Kalau kadang kan banyak juga orang-orang yang bertransaksi di zaman sekarang, walaupun bukan dalam konsep murabahah, tapi harganya nggak pasti. Itu kalau naik naik ojek pangkalan, naik ojek, bang kesini bang, berapa harganya? Naik aja dulu pak, ntar bayarin, ntar aja pas di sono. Begitu mau dibayar, kira-kira gimana? Bingung kan? Dikasih segini takutnya kemurahan, dikasih segini buat kita kemahalan. Karena nggak dijelaskan harganya sejak awal. Tapi kalau harganya disebutkan sejak awal, itu akan mudah bertransaksinya. Kalau ngelihat, ada yang pernah makan di warung Padang? Sering ya? Atau warung Sunda, atau warung Tegal? Siapa yang pernah makan di situ? Ya, sering, Sat. Sering. Sering ya? Sering. Pecel. Gimana pengalaman makan? Pernah nggak antum datang ke satu tempat, terus makan di restoran, tiba-tiba harganya jadi mahal?
Ada yang pernah ngalamin? Datang ngelihat, wah ini kayaknya orang kota nih, terus makan. Begitu bayar harganya tiba-tiba naik semua di luar kebiasaan. Pernah nggak ada yang begitu? Pernah. Wartegnya. Bakso. Jadi berapa harga baksonya? 30 per mangkok. Luar biasa tuh. Bandara saya di bandara. Jual di bandara. Kalau di bandara kan pasti mahal. Jadi di kita itu beli nasi ini sekian, harganya nggak dipastikan. Coba antum pergi ke mohon maaf misalnya di warung nasi Padang misalnya, nasi pakai rendang kan nggak ada daftar harganya, itu nggak ada. Pakai rendang sekian ribu, ayam bakar sekian ribu, kemudian apalagi kepala kakap sekian ribu, ada nggak? Jarang ya kita masuk warung Padang tuh yang begitu tuh jarang ada. Tapi kalau pergi ke misalnya ke McD, ke KFC, contoh yang kayak begitu, atau warung-warung yang lain yang sudah mencantumkan harga. Nah, kira-kira transaksinya jelasan mana tuh? Yang tadi yang nggak dijelasin harga sejak awal dengan yang dijelasin sejak awal bahwa harganya. Walaupun ini kita bukan bicara murabahah, karena kan nggak mungkin warung Padang bilang ini modalnya sekian Pak untuk nasi, terus untungnya sekian, nggak mungkin gitu. Tapi yang penting saya ingin menyampaikan tentang harga yang jelas. Itu terjadi dalam semua transaksi di dalam Islam. Harganya harus jelas. Karena kalau barang dan harga tidak jelas, maka apa yang orang bilang dijual bayarnya ditembak. Kalau antum pergi ke Malioboro di Jogja tuh, Malioboro kan pinggir-pinggir jalannya tuh, di jalan sepanjang jalan itu kan ada banyak warung-warung makanan, lesehan. Nah, itu kalau kita nggak nanya dari awal, dia tahu kita orang kota, itu harganya sangat tinggi itu. Tiba-tiba pecel ayam jadi 50.000 gitu. Satunya 50.000, berlima aja cuma jadi 250.000 gitu. Ya karena memang sejak awal. Nah, itu terjadi dalam aktivitas transaksi jual beli, semua harus jelas. Dan dalam murabahah antara barang dan harga ini harus ada. Kemudian ada sigot, ada ijab, ada qabul. Kalau di kita mungkin bisa jadi di pasar di beberapa tempat nggak ada orang jualan menyebutkan modalnya sekian. Tapi dalam transaksi murabahah, transaksi perbankan, misalnya kita mau beli motor, maka disebutkan harga motor dari dealer itu adalah harga aslinya 18 juta. Kalau atau harga mobil itu aslinya 120 juta. Jika mobil ini mau dibeli oleh nasabah minta kepada bank untuk bank membayarkan dan menjual kembali kepada nasabah, maka dalam transaksi ijab dan qabulnya disebutkan bahwa harga pokoknya sekian, margin keuntungan yang didapatkan oleh bank sekian persen, maka pembayaran yang harus dibayar adalah sekian persen. Nah, pembayaran harus bayar sekian persen, sehingga dalam sebuah buku disebutkan bahwa salah satu murabahah itu yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dengan istilah al-amir bisyira. Istilahnya amir bisyira. Bahkan disebutkan ada penjualan murabahah itu bai bitaksid al-mubasyir. Ada bai bitaksid dengan cara dicicil. Seseorang membeli barang dagangan dengan harga tertentu dan disepakati biayanya dengan biaya tertentu. Nah, sehingga disebutkan transaksi yang seperti itu dalam Islam dibolehkan. Ini kalau cash bayarnya sekian, kalau
dia bayar dengan biaya ditangguhkan, saya bayar selama 5 tahun, maka biayanya sekian. Para ulama atau kebanyakan ulama menyebutkan bahwa transaksi seperti ini dibolehkan. Ini rukun murabahah. Kemudian syarat-syarat murabahah. Syarat-syarat murabahah, jadi rukun, balik lagi itu, rukun itu orang yang berakad, pihaknya, penjual pembeli, kemudian ada objeknya, ada sigotnya, ada ijab dan kabulnya. Maka dalam syarat-syaratnya juga pihak yang berakad dia harus mengetahui bahwa ia adalah pelaku dari transaksi, atau disebutkan cakap hukum, ngerti. Kemudian yang kedua, dia dalam keadaan, bukan dalam keadaan dipaksa dalam melakukan transaksi, tapi memang atas dasar keinginan sendiri, atau disebutkan itu antarod, karena ada antarodin, saling ridho dengan apa dalam bertransaksi. Maka orang yang berakad itu harus melakukannya secara sukarela. Begitu dia transaksi, maka dia bilang, wah, saya tadinya sih nggak mau, tapi gimana ya, nggak enak sih, saya tadinya nggak mau, tapi gimana ya, dipaksa sama si fulan harus beli, jadi akhirnya saya beli. Maka ini tidak memenuhi syarat dalam murabahah. Kemudian ini yang pihak yang berakad. Yang kedua, objek yang diperjualbelikan. Objeknya adalah yang pertama, tidak termasuk barang yang haram, kemudian bermanfaat barangnya, penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan. Penjual menyerahkan barangnya, pembeli menerima barangnya dan menyerahkan harganya gitu. Kemudian masing-masing pihak punya hak penuh terhadap akadnya, bahwa yang dijual oleh penjual memang barang dagangnya, bukan barang orang lain. Yang pembeli ketika dia membayar memang uangnya dia, bukan uang orang lain. Kemudian juga yang adalah sesuai spesifikasinya diterima pembeli dan diserahkan kepada penjual. Barangnya mobil tipenya atau motor tip NMAX, cc-nya sekian, warnanya sekian, maka diserahkan kepada pembelinya. Harganya sekian, maka pembeli menyerahkan uangnya. Syarat murabahah. Kemudian syarat murabahah yang ketiga adalah pada akad atau sigot. Maka harus dijelaskan, disebutkan secara spesifik siapa yang para pihak. Si A sebagai pihak penjual, si B sebagai pihak pembeli. Antara ijab qabul serah terima harus selaras dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati. Kalau barangnya motor NMAX tipe sekian, tahun produksi sekian, maka ketika terjadi penyerahan barangnya harus sesuai. Bukan belinya NMAX tahunnya 2000 tahun 2019, tahun 2020. Begitu penyerahan yang diserahkan tahun 2019. Berarti ini menyalahi syarat-syarat akad. Kemudian tidak mengandung klausul yang bersifat menggantung keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang. Ini masuk dalam kategori gharar. Diserahinya ada hal yang nggak jelas gitu, yang bisa merusak keabsahan transaksi dalam sigot, maka itu harus tidak dihilangkan. Tidak membatasi waktu. Saya jual ini kepada Anda dalam jangka waktu 12 bulan, setelah itu jadi milik saya kembali. Ini syarat-syarat murabahah. Teman-teman sekalian, dalam transaksi murabahah ini terjadi di lembaga keuangan syariah. Sudah saya sampaikan, terjadi di lembaga keuangan syariah. Maka DSN MUI menetapkan syarat bagi perbankan syariah yang akan menggunakan akad transaksi murabahah ini. Yang pertama, harus ada akad antara bank dan nasabah. Yang kedua, komoditi yang dijual bukan barang yang haram. Yang ketiga, bank membeli barang untuk nasabah atas nama bank sendiri, kemudian menjual kembali kepada nasabah
dengan harga sesuai dengan ditambahkan margin. Apabila bank mendapat potongan dari pemasok atau dari supplier, maka harga beli diperhitungkan adalah setelah adanya potongan tersebut. Bank dapat meminta uang muka kepada nasabahnya dengan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran cicilan utang kepada nasabah, utang nasabah kepada bank. Jadi kalau transaksi murabahah di perbankan itu adalah tadi saya contohkan, seseorang yang ingin membeli barang tertentu, maka ada tambahan akad. Selain akad murabahah ada juga akad taukid. Yang harus terjadi ketika nasabah ingin membeli barang tertentu, maka bank harus memiliki barang itu dulu secara utuh. Karena bank tidak boleh menjual barang yang bukan menjadi milik bank. Kondisinya, realitanya saat sekarang ini, ketika kita misalnya mau beli mobil, maka bank belum beli mobil dulu. Bank tidak ada showroom yang mengadakan mobil gitu. Sehingga bank harus beli dulu mobil yang mau kita beli. Setelah itu baru boleh bank menjual kembali kepada nasabah. Dan tidak boleh bank menjual barang yang punya dealer tanpa memilikinya secara utuh. Sehingga ada transaksi, ada beberapa catatan transaksi. Yang pertama adalah bank membeli barang atas nama, bank datang dulu ke dealer. Harusnya bank datang ke dealer lalu menyampaikan bahwa saya atau pihak bank membeli mobil Anda seharga sekian dan itu dibayarkan tunai 100 atau 300 juta dibayarkan oleh bank ke pihak dealer. Lalu setelah diterima oleh bank, maka bank menjual kembali ke nasabah bahwa barang ini harganya harga aslinya pokoknya 300 juta. Pihak bank menjual kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan setiap bulan misalnya 2%, dan nasabah mengatakan saya akan melunasinya selama 5 tahun, maka dari 300 juta bank mengatakan margin keuntungannya sebulannya 2%, setahunnya adalah 24%. Maka dihitung 24% selama 1 tahun, 300 juta plus 24% selama 1 tahun. Kalau 5 tahun tinggal dihitung lagi jumlahnya. Maka jumlah total harga mobil 300 juta selama 5 tahun adalah sekian juta, dibayarkan oleh nasabah setiap bulan adalah sekian juta. Ini transaksi murabahah. Jadi harus jelas bahwa bank itu bukan membeli barang untuk orang lain, tapi harus beli barang untuk bank atas nama bank sendiri, baru menjualnya kepada nasabah dengan margin yang disepakati. Bank bilang, ini marginnya sekian persen, Anda mau apa enggak gitu. Jadi kalau mau jadi, kalau nggak mau maka nggak jadi gitu. Kalau ada syarat, kalau gitu dibayar pakai uang muka dulu atau tanda jadi. Uang muka dulu atau tanda jadi. Nah, dibolehkan dengan uang muka, syaratnya uang muka tersebut adalah sebagai pembayar sebagai bagian dari cicilan yang diwajibkan nasabah kepada pihak bank. Ini murabahah, dan transaksi murabahah saya melihat adanya di lembaga keuangan syariah. Adapun di pasar di mall, maka kita sulit mengatakan bahwa ada akad murabahah di sana, karena antum beli baju, saya mau beli kopiah nih, harganya berapa? Nih harganya 150.000, harga aslinya adalah 110, saya ngambil keuntungan 40.000. Ada nggak yang jual gitu? Hampir dipastikan tidak ditemukan ya. Sepengetahuan antum, ini murabahah. Bisa dipahami murabahah? Jadi murabahah itu pembelian atas satu barang dari harga pokok ditambah dengan margin yang telah disepakati oleh para pihak. Dan syaratnya dalam transaksi murabahah ini,
para pihak mengetahui harga pokoknya berapa, margin atau tambahan keuntungan juga berapa. Itu murabahah. Ada dapat dipahami murabahah? Cek. Yes, teman-teman, murabahah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah salam. Apa salam itu? Salam itu adalah ini yang sering kita lakukan, pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari dengan pembayaran dilakukan di awal ketika terjadi transaksi. Pesan barang, bayar di muka, bayar di awal, barang dikirim kemudian. Itu salam. Mudahnya begitu. Pernah nggak melakukan salam? Pesan barang, bayarnya di awal, barangnya datang. Berarti kayak online shop gitu termasuk salam tuh? Ya betul, online shop. Antum beli makanan di mana? Via online, via pakai daring, pakai GoPay, pakai Grab atau pakai apa gitu ya? Kan harus bayar dulu, ya kan? Kalau nggak bayar, kira-kira barangnya datang nggak? Nggak datang. Oh, yang COD, iya. COD nanti beda lagi tuh. Kalau COD masuk salam bukan COD. Bayarnya pas ketika barang datang. Enggak. Kalau COD masuknya mana tuh? Sekarang ada COD ya. Oh iya, ada COD, betul. Betul, ada COD. Kalau COD masuk mana tuh? Kalau masuk gak tuh? COD masuk istisna masuk gak tuh? Iya. pesan. Iya. COD masuknya istisna gitu. Kita belum bahas, antum udah tahu nih. COD masuk istisna. Kalau yang berlaku sekarang itu atau kalau salam itu barangnya belakangan. Perbedaan salam sama istisna itu, kalau salam itu pembayarannya di awal sekaligus, sedang istisna dapat di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Taruhnya ya, ntar sisanya itu istisna. Jadi kita membedakan antara murabahah, salam dan istisna. Kalau syarat-syaratnya semua sama, ada rukunnya, ada dua para penjual dan pembeli, ada ada barangnya harus barang yang bukan diharamkan, itu sama. Cuman perbedaannya adalah kalau salam itu bayar dulu, nanti barang datang. Kalau istisna itu pesan barang, nanti pesan nanti bayarnya di awal. Kalau pakai GoPay itu kan masuknya salam. Ada nggak pembayaran dengan Gojek tapi bayarnya tunai? Pesan barang nih pakai Gojek tapi bayarnya tunai, itu masuknya salam apa istisna? Kayaknya istisna, Zat. Kayaknya ya. Yakinnya gimana yakinnya? Kan kalau bayar ke pas di tempat kan, pas barang di sana. Kalau bayaran di awal, barangnya di kemudian hari mah itu salam. Salam. Kalau bayarnya di awal, barangnya belakangan kan salam. Sekarang pesen barang, bayarnya pas sama kayak tadi kasusnya COD.
bayarnya pas barang datang, karena saldo GoPay-nya nggak ada, jadi bayarnya pakai tunai. Masuknya kategori apa? Istisna. Nah, soalnya kan kayak GoFood gitu kan ada yang bayarnya belakangan. Betul. Ada yang bayar belakangan, ada bayarnya di awal. Kalau bayar di awal berarti namanya Salam. Kalau bayar di akhir namanya Istisna. Itu perbedaannya ya. Jadi kalau di awal ketika kita belajar tadi mempelajari tentang akad jual beli, maka kita mendefinisikan bahwa barang itu harus transaksi jual beli itu barang dan harga harus dilakukan pada saat terjadi transaksi. Ya kan? Seingat nggak? Nah, hal itu tidak berlaku ketika transaksinya itu adalah salam dan istisna. Karena salam dan istisna barangnya nggak ada, tapi barangnya belakangan, barangnya jadi. Kalau sekarang ada orang jualan, biasanya begini nih, jual online tuh, PO dulu ya, PO dulu, silahkan siapa yang mau pesen tulis namanya japri ke saya. Ini ada barang, misalnya ada ibu jual jeruk, jualan jeruk 1 kilonya 20.000, yang mau PO, uangnya nggak dibayarin sekarang, barangnya juga datangnya nanti. Kira-kira maksudnya apa tuh? Ada nggak di antara murabahah, salam dan kategorinya? PO. Pernah tahu PO apa? Ya, istisna karena kan dibayarnya pas sudah barang. Bener ya? Nah, ayo yang lain. Baru PO doang biasa. Banyakan ibu-ibu tuh kalau jualan PO dulu, supaya apa? Supaya nggak rugi. Karena kalau udah dijual ternyata nggak jadi beli, barangnya udah ada, rugi dia. Hanya PO dulu deh gitu. Jadi dia pesen ke suppliernya sesuai dengan jumlah pesanan yang ada. Kira-kira masuk mana? Ayo. Yang tahu? Istisna kayak. Nah, ntar kita bahas ya. Beberapa transaksi itu sifatnya kan real sekarang. Sifatnya real terjadi, sehingga kita ya mau nggak mau, suka nggak suka harus mengetahui, oh ternyata ini masuk kategori yang ini, ternyata ini masuk kategorinya jual beli seperti ini, bukan udah beda lagi persepsinya, nggak sama kayak dulu mah yang penting beli aja lah. Kalau sekarang kita bisa mendefinitifkan bahwa ini masuk kategori transaksi yang seperti apa gitu ya. Itu transaksi seperti apa. Baik, kita lanjut lagi ke salam. Kita salam. Dalil landasan syariah bahwa dibolehkannya transaksi jual beli salam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Ini dalilnya bahwa transaksi bermuamalah, jika kamu bermuamalah tadayantum bidainin, untuk menghutangkan dengan satu utang sampai waktu tertentu, maka harus ditulis kalimat ini. Ayat ini menunjukkan bolehnya jual beli salam. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang beriman penuhilah akad-akad itu, menepati janji. Kalau barangnya segini ya segini. Ada hadis Nabi SAW, innamal bai'u antarodin, jual beli itu antarodin. Jual beli itu
saling ridho, saling menyepakati gitu. Jadi bukan saya nggak suka sama suka. Kalau suka sama suka lain lagi gitu. Kalau antarodin itu oke, sepakat, Anda sepakat, saya sepakat, jadi transaksinya. Kemudian ini inti dari dalil salam itu adalah hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Man aslafa fi syai'in fa fi kailin ma'lumin wa maznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Siapa saja melakukan salaf itu adalah salam, maka hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas. Kailin maklum, timbangannya jelas. Kemudian waznin maklum, takarannya jelas, timbangannya jelas. Ila ajalin maklum, sampai jangka waktu yang jelas. Pesan barang, barangnya harus jelas. Speknya yang ini ya, barangnya yang seperti ini, atau nanti datangnya modelnya begini, ukurannya sekian, dan barang akan datang ketika 2 hari atau 2 pekan, waktunya juga jelas. Dan tidak boleh ada salam ketika tidak jelas waktu kedatangan barangnya. Ini nggak dibenarkan. Kenapa? Karena hadis ini menunjukkan para ulama mengambil istinbat bahwa ajalin maklumin itu ada waktu yang jelas. Kalau waktunya nggak jelas, ini masuk kategori apa? Kategori goror. Kategori goror. Bertransaksi, barangnya nggak di tempat, cuma memberikan speknya, plus lagi apa? Barangnya nggak, waktunya nggak ada. Barangnya kira-kira dikirim kapan? Kira-kira 2 pekan lagi ya. Itu pun kita nunggu. Nah, ini nggak jelas tuh kalau pakai kira-kira. Jadi sebaiknya siapapun yang bertransaksi, kalau nanti antum bertransaksi maka dijelaskan dulu barang akan datang sekian. Kalau orang PO, kapan datangnya? Insya Allah 2 pekan lagi barangnya akan datang. Oke, barangnya akan datang. Nanti saya bayar sekarang ya, dibayarin sekarang, 2 pekan barangnya harus sudah datang. Sehingga si penjual punya tanggung jawab untuk menghadirkan barang tersebut dalam 2 pekan berikutnya. Kalau bukan menunda-nunda. Kalau ternyata barangnya tidak datang selama 2 pekan, maka pihak penjual sudah tidak menepati janjinya. Hadis yang pertama tadi disebutkan ya ayyuhalladzina aufu bil uqud, maka ia tidak menepati akadnya. Sehingga salam ini yang paling penting itu adalah unsur apa? Trust, kepercayaan. Karena uangnya sudah ada, maka si pembeli tentunya sangat percaya bahwa penjual itu akan menepati janjinya gitu, akan menepati janjinya. Jadi ini salam. Kemudian hadis Nabi yang lain, mazalul ghani zulmun. Mazalul ghani zulmun. Menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu adalah kezaliman. Ini berkaitan kalau misalnya sebenarnya dia mampu untuk bayar ternyata tidak dibayar, maka kezaliman. Dia mampu menghadirkan barangnya, tapi barangnya nggak dikirim, maka itu masuk dalam kategori kezaliman. Disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Abu Dawud bahwa layul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya. Maksudnya apa? Harga dirinya jatuh, dia tidak akan tidak akan dipercaya oleh orang lain. Kan kalau misalnya uangnya udah dibayar, barangnya nggak datang-datang, kira-kira apa yang terjadi dalam transaksi tersebut? Komplain dari si pembeli, kemudian ketika komplain kembali maka disampaikan ke penjual. Kalau penjual itu individu, kalau dia punya korporatnya akan mendapatkan sanksi dari si pembeli. Sanksi yang paling minim atau yang sanksi yang paling luar biasa sebenarnya adalah sanksi sosial. Ketika di zaman sekarang ini sanksi
sosial, maka si pembeli akan mengatakan, oh jangan beli di situ, itu mah nggak tepat. Nah ini terjadi banyak nih teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali penipuan pemesanan barang sekarang yang via sosial media, via online, sehingga ada termasuk saya punya kawan, dia mau beli handphone, dia lihat iklannya itu di Instagram, bagus di Instagram, ditawarkan barangnya, mereknya, semua sesuai harganya. Begitu kan ada lanjut informasi, dikliklah lanjut informasi, terjadi transaksi. Kan kalau penjualan itu yang seperti itu tuh harus dipastikan siapa nih yang dagang barangnya, barang dia apa enggak, karena lupa melihat kalau di situs tuh ulasan, lupa melihat ulasan-ulasan yang ada, menjadi transaksi. Harganya kok lebih murah ya dibandingkan toko-toko yang lain, ada sekian ratus ribu perbedaannya. Diminta kirim datanya, menyerahkan nomor rekeningnya, segera ya Bu, dikirim, ditransfer sesegera mungkin. Akhirnya belum transaksi pagi, belum siang udah ditagih, udah ditransfer belum Bu? Baru berapa jam ditransfer belum Bu? Ditagih terus untuk segera mentransfer dananya sampai siapa si pembeli itu, kawan saya itu, ini orang kok maksa banget ya untuk minta dibayarin secepat. Ya, setelah dibayar, transaksi terjadi, uang sudah ditransfer, maka setelah bukti transfernya disampaikan, maka setelah itu yang terjadi adalah orang tersebut tidak bisa dihubungi. Tiba-tiba Instagramnya ngilang, kemudian handphonenya diblok, WhatsAppnya diblok, kemudian tidak bisa dihubungi, dan setelah itu uangnya raib. Uangnya hilang, semuanya hilang. Nah, itu yang terjadi yang pada saat sekarang. Sehingga penting buat kita ketika kita mau transaksi, kita harus lihat siapa penjualnya. Kalau sekarang pakai sarana pihak ketiga, misalnya melalui Lazada, Tokopedia, atau Shopee, itu kan jelas tuh bahwa namanya apa ya, marketplace. Nah, pakai marketplace itu dia punya lapak, disebut Bukalapak, punya lahan untuk orang berjualan di sana. Sehingga dengan cara seperti itu maka mereka memberikan jaminan bahwa transaksinya itu aman. Bahkan sebagian marketplace itu memberikan syarat ketika barang, jadi itu ada beberapa pihak, malah ada pihak pembeli, ada penjual yang punya barang, kemudian ada pihak marketplace, pihak ketiga. Sebagian membuat sepakatan dana setelah penjual memberikan penjelasan terhadap barang dagangan yang dijual di tempat tersebut, di marketplace tersebut, maka dijelaskan speknya ini, speknya ini, speknya ini, speknya ini, speknya dijelasin semua. Setelah speknya jelas, teman-teman, speknya jelas, maka si pembeli ini melihat tertarik dengan barang itu, maka dilakukanlah transaksi, difasilitasi oleh marketplace dengan biaya tertentu, maka pembeli membayarkan tidak langsung ke si penjual, tapi ke marketplace. Sebagian marketplace memberikan syarat apabila barang sudah sampai ke pembeli, barangnya sudah sampai di pembeli, baru dananya ditransfer kepada penjual. Nah, ini yang membuat akhirnya transaksi itu menjadi aman, sehingga tidak akan ada penggelapan, tidak akan ada kecurangan-kecurangan yang tadi beberapa kasus yang tadi, ya itu yang sekarang banyak terjadi, sehingga murabahah salam istisna penting kita harus ketahui, penting harus kita kaji. Belum lagi nanti mungkin pekan depan kita akan bahas tentang syirkah, ada mudorobah, ada musyarakah, dan terakhir kita bahas tentang riba dan juga rohan.
kalau nggak salah ada 3 pertemuan. Syirkah itu syirkah itu ada mudharabah, ada musyarakah, kemudian nanti ada riba dan juga rahn. Baik, kita kembali bahas tentang salam. Rukun salam itu ada harganya, ada penjual, pembeli, objek barangnya, harganya, dan ada ijab qabulnya. Jadi rukun ini pelaku atau pembuat akad, penjual, pembeli, kemudian objeknya maupun ada barangnya, ada harganya, dan juga sigot atau ijab qabulnya. Kalau dalam salam itu ada akad salam, ada muslim, ada muslam ilaih, ada muslam fihi, ada rasul mal. Rasul mal itu ada harganya. Dalam transaksi, kalau kita aplikasikan di transaksi perbankan, maka pembelinya adalah pembelinya adalah pihak bank, penjualnya adalah petani, harga muslam adalah hasil produksinya, akad salam itu adalah kontraknya, gitu. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Dapat dipahami? Salam? Rukunnya semua? Ya. Kalau beli tiket, masuknya apa? Beli tiket kereta api atau naik pesawat, masuk kategori apa? Di tiket biasanya bayar di awal, bayar di akhir. Di awal. Kalau online di awal, emang di awal? Nggak ada ya beli tiket di akhir ya? Ada sebenarnya. Nggak ada ya. Semua belinya dibayar di awal. Tiketnya langsung diterima saat itu juga? Kalau di bis iya bisa. Ya kan? Langsung diterima kan? Kebanyakan beli tiket, pesen tiket. Harga pesan tiket. Mau pesen tiket misalnya keretanya menuju ke Bandung. Pesan tiket kereta ke Bandung, kita tulis jenis keretanya ini, jam keberangkatannya jam sekian, berangkatnya dari Gambir, sampainya di stasiun dari Gambir jam sekian, sampai Bandung itu jam sekian, sampainya jelas, ya. Kemudian setelah pesan tiket, biasanya kita diminta untuk melakukan pembayaran. Tiket tidak akan sampai atau tiket tidak akan jadi ketika tidak dilakukan pembayaran. Dikasih waktu sampai dengan sekian jam, jika tidak bayar, maka dianggap telah membatalkan pemesanan. Gitu kan? Dianggap telah membatalkan pemesanan. Kalau sampai sekian jam nggak ada pembayaran, berarti batal. Kalau ada pembayaran, berarti lanjut. Gitu. Akhirnya jadilah transaksinya, pilihannya mau bayar di Alfa, bayar via ATM, Alfa, Indomaret, ATM, atau mobile banking, atau juga bisa pakai kartu kredit dan lain sebagainya. Pilihan, suruh bayar. Akhirnya dipilih, bayar via Indomaret. Dikasih. Bayarin pakai ke Indomaret, maka ketika kita sudah membayarkan, akan terjadi otomatis nggak tiket sampai ke kita? Atau kita bayar via rekening, via ATM, atau via mobile banking. Mobile banking kita bayar, klik gitu kan, terjadi pembayaran. Itu biasanya langsung setelah terjadi pembayaran, maka pihak penjual tiket
atau bisa juga sekarang ini marketplace-nya itu memberikan laporan dana sudah diterima setelah menyampaikan notifikasi seperti itu, maka kemudian datang lagi surat pemberitahuan bahwa ini tiket Anda, kalau mau dicetak silakan dicetak, bisa juga sekarang tidak mesti dicetak tapi menunjukkan barcode, betul nggak? Nah, transaksi gitu modelnya masuk kategori mana itu? Di antara 3 tadi. Di antara 3 tadi, atau nggak masuk ketiga-tiganya? Salam masuk nggak salam? Enggak, Zat. Kan kalau salam Bayar duluan. Kalau salam bayar duluan, Zat. Mana tuh sebenarnya ke salam tuh, soalnya kan kita tuh cuman megang tiketnya, cuman yang kita beli kan kayak perjalanannya gitu loh. Masuk kategori salam. Karena apa? Yang dipegang tadi apa? Yang kita beli itu perjalanannya. Biasa perjalanannya. Ayo, ada lagi yang jawab? Kalau istisna udah pasti nggak mungkin, Zat. Karena kan dia bayar di akhir. Ya, istisna itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Oh. Kita belum masuk pada bahas istisna. Baru gambarannya, perbedaannya tadi tuh. Kalau salam itu barangnya belakangan, uangnya duluan. Kalau istisna barangnya belakangan, uangnya bisa di akhir, di tengah-tengah bisa, juga bisa. Nanti kita bahas istisna belakangan di sini. Nah, kalau tadi contoh orang bayar pesen tiket gitu. Yang jauh-jauh misalnya antum mau pergi kemana gitu, pesen tiket itu masuknya kategori akad apa itu? Salam apa bukan salam? Kalau aneh lebih ke kayaknya salam juga, Zat. Soalnya kan dia pembayarannya di awal, Zat. Setelah pembayaran baru mendapat barcode atau apa buat check in-nya gitu. Ya, dapat barcode buat check in. Kalau sekarang tiket ini sih ini ya, ini kan dunia zaman sekarang itu, masuk pada zaman sekarang. Kalau dulu kan belum ada pemesanan secara online. Begitu masuk telepon, per telepon pun sifatnya ada nggak barangnya gitu kan, ya udah dibayarin dulu deh gitu. Orang nggak bisa memastikan tuh transaksinya seperti apa, tapi nggak kayak sekarang. Kalau dulu biasanya kalau orang-orang tua kita kalau pas lagi bisnis pesan barang ya, dan karena sudah punya relasi yang kuat, kadang bayarannya juga nggak pas hari itu, barangnya datang dulu, bayarnya nanti gitu, sambil dicicil gitu. Ada juga yang model seperti itu. Nah, kembali ke soal tiket. Nah, tiket itu masuk ke kategori pesanan barang yang pembelian atas satu barang yang barangnya itu barang tiketnya itu sebenarnya datang setelah kita bayar, atau tiketnya itu datang belakangan pas menjelang hari H kita bayar. Yang beli tiket biasanya tiketnya datang kan setelah kita bayar, tiketnya langsung ada kan, muncul kan ya email, begitu nggak? Ada yang biasa beli tiket? Iya benar, Ustaz. Benar ya. Jadi begitu pas kita bayar, tiket langsung dapat notif kan, ini tiketnya. Betul nggak? Jadi tiketnya bukan bayar belakangan, tapi dikonfirmasi. Ini penyerahan harga dan barang terjadi ketika pada saat kita bayar, konfirmasi langsung secara dibuat otomatis, betul nggak?
Jadi kan kalau beli offline kita datang ke loket, ini pesan tiket tiket ke Bandung dan sekian dari Gambir, kita beli, bayar, tiketnya langsung dapat. Itu kalau offline. Kalau online model seperti itu bukan? Kalau online? Yes, soalnya kan otomatis. Otomatis kan? Otomatis langsung dikasih tiketnya. Iya, Tad. Kalau langsung dikonfirmasi oleh konfirmasi, betul. Kalau langsung dikasih tiketnya masuk kategori salam apa enggak? Tidak. Dijual beli biasa tadi ini. Jual biasa. Ya? Cuman bedanya dilakukan secara online gitu, secara online. Nah, ini salah satu bentuk transaksi di era kontemporer yang di zaman dulu itu tidak terjadi. Bukan berarti zaman Nabi tidak terjadi, pada zaman sekarang maka tidak ada lagi akad-akad transaksi Islam berlaku untuk sekarang. Justru Islam dengan karakteristiknya sesuai perkembangan zaman, waqi'iyah, realistis, maka akad-akad yang sekarang juga harus masuk dalam kategori akad Islam. Transaksi-transaksi yang ada harus masuk atau syarat harus masuk dalam kategori portofolio syariah. Transaksi online maka harus dipastikan transaksi online itu memenuhi portofolio syariah, sehingga barang yang dijualnya harus jelas. Kalau online tuh barang jual harus jelas, dibuktikan dengan apa? Biasanya dengan foto. Saya mau beli ketoprak, mau beli gado-gado, dikasih fotonya. Ini foto ketopraknya, ini foto gado-gadonya, ini nasi bakarnya, dikasih fotonya. Ini menunjukkan barangnya seperti ini, harganya sekian gitu kan. Jadi jelas barangnya ada, harganya juga jelas. Yang tidak boleh adalah ketika ada barangnya juga kalau online itu barang adanya kan dengan foto. Yang tidak dibolehkan itu ketika transaksinya itu barangnya ternyata nggak ada tapi masih dijual, itu nggak boleh gitu. Sehingga biasanya pihak marketplace ketika ada customer, ketika merchant itu tidak memfasilitasi para pembeli, biasanya dia akan mendelete merchant tersebut. Baik, teman-teman sekalian, itu salam. Jadi kita bilang bahwa yang model pesen tiket tadi, ya, pesen tiket tadi itu masuk dalam kategori jual beli. Apa perbedaan antara salam dengan jual beli ijon? Kan sama-sama. Ijon itu buah ya, tadi ijon itu. Ya, bisa buah. Yang ada di saya beli buah ini, saya beli pohon ini sama buah-buahnya semua. Ketika panen, udah ada buahnya belum? Belum ada. Bedanya apa kira-kira salam sama ijon? Ada yang tahu? Kalau salam itu semua harus jelas. Kualitas barangnya harus jelas, kuantitas barangnya harus jelas, waktu penyerahannya harus jelas, harganya juga harus jelas. Kalau ijon, jenisnya jelas apa enggak? Enggak jelas. Ukurannya, kualitasnya, kuantitasnya nggak jelas. Waktu delivery-nya kapan? Nggak jelas. Ketika panen, panennya kapan? Biasanya panennya sih bulan November nih. Biasanya November ini atau sekarang ini musim panen buah mangga gitu kan. Ternyata pada saat itu belum panen. Nah kan itu nggak jelas. Itu bedanya salam dengan ijon. Kalau salam semua aspeknya harus jelas, sementara ijon semua aspeknya tidak
jelas dari mulai kualitasnya, kuantitasnya, waktu penyerahannya, termasuk juga harganya dia nggak jelas. Jadi beda ya antara salam, padahal sama-sama barangnya nggak di tempat, tapi beda. Ini ada beberapa contoh kasus. Bank Islam ini antara bank dengan petani. Bank dengan petani. Bank Islam membeli beras R36 sebanyak 5 ton dengan harga 10 juta. R36 5 ton harganya 10 juta. Maka kewajiban petani adalah memberikan beras sebanyak 5 ton pada bulan depan. Nah, 5 ton pada bulan depan. Jika terjadi kelebihan produksi sampai 7 ton, maka sisa yang 2 ton menjadi milik petani, bukan milik Bank Islam. Begitu juga sebaliknya, jika produksi hanya 4 ton saja, maka petani wajib mencarikan 1 ton lagi. Ini salam. Dalam ijon, hasil produksi 7 ton menjadi milik tengkulak, milik yang beli. Dan seringkali para tengkulak melakukan penekanan kepada tani, khususnya masalah penentuan harga. Kalau ya tadi ya, bedanya kan semua harus jelas. Kalau di ijon tuh produksinya kalau sepakat 5 ton, begitu panen 7 ton itu diambil semua tuh. Akhirnya yang rugi siapa? Petani. Yang rugi petani, yang untung tengkulak. Sehingga maka petani dalam kebanyakan itu di banyak tempat tidak pernah merasakan atau menikmati hasil panen karena sudah punya hutang dari tengkulak tersebut. Gitu. Ya. Salam. Ada pertanyaan? Belum di absen, Ustaz. Ya. Muhammad Sadra belum di absen. Oh, belum di absen. Yang pegang absen tadi siapa? Ya. Udah. Antum ya? Ya. Nanti dikirim ke WhatsApp saya ya, yang absen ya. Ya. Manual set ditulis biasa. Iya, nggak apa-apa, dipoto aja. Siap. Kemarin juga banyak yang jawab pakai foto. Ada sebagian ngejawab gitu, tapi nggak ditulis namanya di WhatsApp-nya. Jadi saya harus cocokin nih, ini jawabannya siapa ini. Saya kira nggak ada foto. Tadinya mau bikin pakai Google Form. Saya kira lebih mudah kayaknya sih. Ya mudah-mudahan nggak online lagi ya. Kalau sudah mulai tetap muka sih ujian mudah. Saya nggak tahu kalau memang masih online. Mungkin cari sarana kemudahan yang lain nampaknya sih. Biar karena nggak. Nah ini juga ngajar via online daring ya. Ya antum juga mungkin nggak maksimal juga. Baik, cukup ya pekan ini. Nanti saya akan lanjutkan istisna langsung pada poinnya saja. Yang penting antum bisa membedakan mana murabahah, salam, dan salam itu juga ada beberapa jenisnya. Ada salam satu, ada salam yang sifatnya paralel. Kita coba upayakan aplikasinya di masa kontemporer sekarang. Jadi kalau antum pada pertanyaan-pertanyaan dikumpulin aja. Minggu depan kita diskusi. Kalau ini masuk yang kategori mana nih? Salam, istisna, murabahah, atau nanti masuk kategori yang apa lagi gitu. Nanti ada. Saya nggak tahu keburu mudah-mudahan waktu ini masih ada. Bisa ijaroh sama jualah kita bisa bahas bareng-bareng. Jadi nanti kita punya template, punya persepsi yang sama. Online itu masuk kategori apa, kemudian transaksi ini masuknya yang mana, transaksi ini masuknya yang mana.
saya kira hari ini cukup dulu ya, teman-teman sekalian. Tadi Ustaz Ya. bilang 3 pertemuan, maksudnya 3 pertemuan lagi. Ya, saya belum dapat informasi sih kan. Kalau di saya sih masih ada 4 atau 5 karena saya kan telat ya. Nanti saya konfirmasi deh bagian ini sama bagian kurikulumnya sama Pak itu. Nanti kalau UAS Ustaz, soalnya dari awal sampai akhir. Nah, kira-kira maunya gimana nih? Yang gampang aja lah. Nanti setelah yang sebelumnya tetap dipelajari ya. Nanti yang UAS tuh mungkin dari sekarang. Nanti diinformasiin lah pokoknya. Ya. Ustaz Afwan mau nanya, Iya. untuk makalah itu dikumpulnya Desember tanggal berapa Ustaz? Desember pekan kedua ya kemarin ya. Kemarin tuh tanggal 20 kalau nggak salah ya. Yes, Ustaz. Ya. Tanggal 20. 20 Desember kumpulin. Iya. 20 Desember. Sekarang kan masih 10 Desember. 20 aja Ustaz. Emangnya kenapa? Hmm. Yang dari dosen lain ada tugas juga. Yes. Ada Ustaz banyak. Enggak. Bohong. Banyak juga. Yang lebih cepat lebih baik ya, Ustaz. Iya. Ya realistis aja. Saya takutnya kalau 20 udah selesai belum. Nanti kalau udah selesai diminta ngasih nilai ternyata tugasnya belum selesai, kalau jadi masih tertunda. Diusahain tanggal 10 aja ya. Nah, Ustaz. Ya, diusahain tanggal 10. Baik, cukup. Terima kasih teman-teman sekalian. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.